Halo Budum, selamat datang di Kabrowsing. Nah, untuk kali ini video Kabrowsing juga kayaknya bakal memberikan informasi-informasi update dari beberapa MPL. Contohnya kayak MPL Malaysia sama MPL Philippines. Tapi kayaknya info yang lebih valid dan mungkin ditunggu-tunggu adalah MDL Philippines, karena tanggal dari MDL Philippines itu sudah muncul. Cuma buat MPL Philippines masih belum muncul. Terus gue juga akan memperkenalkan ini dia turnamen untuk Asia Selatan yang nantinya mungkin akan memperebutkan wildcard juga teman-teman menuju ke babak M5. Dan di tim Asia Selatan tersebut ya kan ada salah satu mantan punggawa RRQ yang dulu pernah ngetim bareng sama teman-teman RRQ di season yang keempat kalau nggak salah. Atau kalau nggak salah season yang keenam juga dia masih aktif main. Dan nanti bakal kita bahas satu-satu. Kalau begitu kita masuk ke browsingannya, let's go. Dan seperti biasa teman-teman, paling utamanya gue bakal memberikan announcement atau memberitahukan kalau video ini direkam per tanggal 16 Agustus jam 19.35. Jadi semisal ntar jam 8 malam nih tiba-tiba MPL ngumumin, dan gue sangat-sangat dari tadi nungguin nih MPL ada pengumuman gak sih, ada transfer window gak sih. Kalau misalkan emang ada pengumuman yang baru muncul nanti di jam 8 malam atau mungkin jam 9 malam, itu akan gue skip di postingan browsingan selanjutnya. Dan kalau begitu kita bakal mulai langsung dari tim Secret MPL Malaysia yang sudah mengumumkan rosternya. Ada Cincai sebagai manajer, Zico sebagai coach. Nah, kalau Zico ini kayaknya dari wajahnya ya, ini adalah coach mantan dari MPL Kambodia teman-teman ya. Dan kebetulan dia juga sekaligus mantan dari NXP EVOS ya kan, yang sekarang udah jadi Minana EVOS gitu loh. Yang kayaknya gue liat EVOS udah punya sahamnya sih di MPL Philippines. Jadi ya dia sebagai coach. Terus ada explainer Neo, ada mid laner Aim, ada Box sebagai jungler, ada Matt sebagai gold laner, Max sebagai jungler, dan Tenka sebagai roamer. Jadi tim Secret yang mungkin season lalu kan sama Amox ya kan. Karena ada beberapa kendala, ada beberapa pemain yang tidak bisa hadir. Tapi buat sekarang tim Secret udah bener-bener full line up sesuai dengan apa yang mungkin mereka udah bawakan dari roster loan-nya. Seperti contohnya Matt dan Max. Ada Indo cuy. Wah, si kembar bakal bermain di MPL Malaysia. Gue jadi makin gak sabar nih menyaksikan pertandingan tim Secret melawan tim RSG Malaysia. Kenapa gue bilang tim Secret lawan RSG Malaysia? Karena di RSG Malaysia ada Demon Kite dan juga ada Ripo cuy. Riponya sih yang gue tunggu, karena mereka kan mantan Bigetron kan semuanya rata-rata. Jadi good luck buat si kembar Matt dan Max ya kan di timbernya tim Secret MPL Malaysia. Tadi yang kena misklik ya kan teman-teman. Ya ini dia Homeboys yang sudah mengumumkan rentetan pemainnya. Ada Lemiel sebagai manajer, Pups sebagai coach, Antagonis sebagai analis. Wah, ini juga ada Indo cuy. Wah, itu yang mau gue bilang ya. Karena si Antagonis ini teman-teman, kalau mungkin teman-teman inget ya, di MPL season 11 dia tuh sempat jadi guest analis untuk MPL Indonesia Grand Final. Dan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Antagonis ini emang analis di TikTok gitu loh. Dia tuh sering bikin atau ngebagiin ilmu-ilmu ya kan, klip-klip untuk in-game yang terkait sama MPL. Mau MPL Indonesia, mau MPL Philippines, mau MPL luar, atau event-event majornya MLBB gitu loh. Good luck lah ya buat Antagonis nih, dia sebagai analis soal teman-teman. Lanjut, ada Chibi sebagai jungler. Wah, ini Chibi nih teman-teman ya. Nama yang harus diperhatikan. Karena emang red tree-nya ini luar biasa, Martisnya juga sangat-sangat powerful. Ya, yang gua tunggu kalau Homeboys beda sama tim Secret sama RSG Malaysia kan, dia jatuhnya kayak personal match ya kan. Kalau Chibi, gua nunggunya Homeboys versus Selangor Red Giants. Nah, kemarin gua udah nemuin jawabannya. Jadi, buat teman-teman yang nggak tahu juga ya kan. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu juga, Selangor Red Giants, Selangor ini adalah nama wilayah dari Malaysia. Nah, makanya Homeboys ini nih, si Chibi, gue akan menanyakan bagaimana adu retribution sama junglernya Selangor Red Giants. Lanjut, ada Anip sebagai god laner, Warlord yang masih menjadi mid laner, Sepat menjadi XP laner, Barbosa menjadi roamer. Nah, tapi buat sekarang Barbosa ada saingannya teman-teman, dia adalah Sorn yang dia juga akan berperan sebagai roamer, ditambah dengan Raizel di sini sebagai god laner. Nah, kemarin kita juga udah tahu kalau Raizel ini dipinjamkan ya di loan dari Alter Ego X ke Homeboys Malaysia. Tapi kalau misalkan teman-teman berdasarkan rules dari MPL biasanya, karena di sini kan ada 3 pemain Indonesia nih, Warlord, Barbosa, Raizel. Jadi kemungkinan besar yang bisa main itu cuma 2 teman-teman dalam satu tim. Kemungkinan besar ya, mungkin kombonya kayak Warlord Barbosa atau Barbosa Raizel. Nanti mid lanernya si Saiful ini, atau kalau Warlord ini jadi starting line up, berarti Warlord, Sorn sama Raizel ya kan. Wah, ini menarik sih karena dari 3 pemain Indonesia di Homeboys,
yang main tuh cuma bisa 2 teman-teman, karena nggak boleh lebih dari 60% komposisi pemain dari tim MPL tersebut atau region tersebut. Jadi emang harus 60% region Malaysia. Ada Fix sebagai gold laner, Saiful sebagai mid laner, dan Finn sebagai mid laner. Jadi mid lanernya ada 3, roamernya ada 2, gold lanernya ada 3, bahkan jungler sama XP-nya cuma masing-masing ada 1. Wah, good luck buat Ryzel, Warlord, Barbosa juga, ya kan. Semoga nasibnya selalu gemilang ya kan, bareng sama teman-teman Indonesia lainnya di sana, di Malaysia teman-teman. Gue tuh gak tahu kenapa ya, gue selalu seneng loh kalau misalkan ada pemain Indonesia bertanding di kancah internasional. Ya mau ada yang bilang ini itu, mau ada yang nyinyir, cuy. Gak semua orang bisa berkarir di luar dari zona nyamannya atau negara nyamannya di Indonesia. Dan gue juga mau memberitahukan kepada kalian semua kalau MPL Malaysia udah mengumumkan jadwal minggu yang pertama. Bakal mulai dari tanggal 18 Agustus ya kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nontonin MPL Malaysia, silakan nih 3 hari dari tanggal 18 sampai tanggal 20 Agustus 2023. Dan jadwalnya dimulai dari Grand Final Rematch. Wah, menarik nih teman-teman ya. Silakan langsung tontonin MPL Malaysia. Ya mungkin diselingin juga sama MPL Indonesia karena jadwalnya mungkin mirip-mirip lah. MPL Malaysia sudah mengumumkan tanggalnya, MDL Filipina juga sudah mengumumkan tanggalnya, bahwa mereka akan memulai pertandingannya per tanggal 13 sampai 14 Agustus dan berarti sudah berjalan dari hari kemarin. Selanjutnya MDL Philippines yang sudah mengumumkan roster penuhnya teman-teman, dan bahkan banyak banget sih gue lihat collab-collab dari tim MDL Philippines ini ya. Yang pertama kita bakal lihat dari AP Brand. Wah, ini agak PR nih buat baca nama pemainnya ya. Ada Yobabs, ada King Frenzy, ada Sharp, ada Chowi. Who's that? Chowi ya kan. Untung gue lihat-lihat kalau misalkan tim MDL Indonesia ada yang nickname kayak gini, takut kepleset casternya ya. Wayan, Solaire, sama Coach Jeff. Ini IP Brand. Terus ada Blacklist. Nah, Blacklist kan collab sama tim Lunatics ya teman-teman ya. Ada Larves, ada Free X, ada Asi, Bullet, GD, Rindo, Dominic, Cavier, Coach B, sama Coach Eson. Wow, Coach Eson berarti juga bakal ngebantuin MDL-nya. Next, ada Echo. Wah, ini Echo Proud berarti. Echo Proud atau Echo Lot, gue lupa namanya. Tapi ini Echo doang namanya. Ada Outplate, Santi Source, Zaida, Kurtizi, JMZ, Sindel, sama Coach CJ. Wah, ini line up juara season lalu teman-teman ya kan. Karena Eko kan yang menangin MDL season yang pertama kemarin. Terus ada Euforianya doang, karena emang sekarang Euforia udah gak bareng sama Brand teman-teman. Yang bareng sama Brand adalah AP Brand. Season lalu Euphoria bareng sama Brand, jadinya Brand Euphoria. Sekarang Euphoria sendirian. Ada Ryujin, Shizo, Heads, Venogo, Zone, Val, Justin, dan juga Coach Rivaini. Wah, ini nama-namanya sih sebenarnya jarang ada yang kita kenal sih sebenarnya teman-teman ya. Tapi emang Euphoria berarti emang tim yang kayak Maharlika atau mungkin kayak Gamelab kali ya. Tim yang dari sebelumnya di tier 3 atau mungkin yang dimana jadi partner scrim untuk MDL, naik ke MDL gitu loh. Selanjutnya Gamelab kayaknya masih sama untuk adanya Xbox, Takenaga, Yuk TZ, gold lanernya juga masih sama, Aizawa, mid lanernya juga sama. Oh, ini ada baru nih Steve, Imbanding ya kan, sama Dogman. Dogman masih jadi roamer harusnya. Coach Carlo, ini juga bisa dibilang line up Gamelab yang season yang pertama masih ada teman-teman. Jadi kemungkinan besar permainan Ace Jungler dan perebutan Glue Xbox ya kan masih akan diprioritaskan sama Gamelab. Maharlika, nah ini ada Ming Queen kan ya? Ya, Ming Queen, ada Kelvin, ada Granzu, Seiji, Mix, Dream Sanity. Oh, Dream Sanity ya. Dream Sanity atau Dream Insanity. Ini nickname-nya lumayan menarik nih buat nanti ditungguin caster PH-nya ngomongin si player ini nih. Coach Pau dan juga Coach Jimmy. Selanjutnya ada Omega Neos. Nah, ini MDL-nya Smart Omega teman-teman. Ada Kyrie, ada Sairi, ada West Matt, dan Ryle Supermark, Louis, Lucas, dan juga Coach Dap. Oh, ini rentetan pemainnya. Terus ada Minana juga. Wah, kalau Minana ya Minananya aja berarti ya. Karena kalau yang kita lihat dari tim MPL-nya udah jadi Minana EVOS, kali ini Minananya doang. Ada Sana, Kauzen, ada Brisk, ada Daizo, ada Milk Tea, ada Zen, ada Janwin. Oh, ada I-nya nyelip. Kenapa miring sih? Itu aja pertanyaan gue, jadi susah gitu loh bacanya. Tolonglah. Ada Janwin, ada Wax, ada Nico, ada JDY, ada Coach Zim Z Ming Q. Nah, Coach Zen. Oh, ini
Minana Evos kan coachnya ada 5 ya. Ini coach Z Mingyu ini emang kemarin kebetulan sempat kita lihat juga, cuma kok nggak ada R-nya ya? Apa beda ya? Apa beda jangan-jangan ya sama Minana Evos gitu loh. Minana Evos kan ada R-R-R-nya semua ya kan. Onyx Arsenal yang sempat kita tonton juga videonya, ada James Punks ya kan, ada Bison, ada S-Body, ada Zamara, ada Kofi, ada Dare ini juga explainer lama ya kan dari MPL kemarin udah sempat turun ke MDL dan kita bahas. Kekedut, ada Coach Barbieci juga, ada Coach Psyblade. Wah, Psyblade. Waduh, kayak nama pasif hero tuh gue lihat ya. Dan ini Coach Barbieci ini yang ini pasti nih, Barbieci. Nah, itu dia tuh yang kemarin sempat ada di video juga teman-teman ya. RRQ Kaito juga waktu itu sempat kita react videonya, ada Kenji, ada Daiki, Carl, Yanas, ada Yanusu, ada Shocker, Verts, Marky, dan juga Super Kurt. Nih Kenji sih, ya udah pasti jadi kapten lah, pengalaman gak bisa bohong teman-teman ya. Selanjutnya ada Aras Jumistah ya, yang sempat kita lihat juga untuk collabnya mereka. Ada X-Nova. Wih, ini X-Nova yang ada di pikiran gue bukan ya? Ada X-Nova, ada Super MJ, ada Vayne, ada Wang. Ini Wang kan ya? Ya Wang, ada Wayne. Ini please lah MDL Pelepin lah. Ini kenapa mereng pala gue juga pegel. Ada Dre Scofield, ada King, ada Chai, ada Channy Boy, ada Ukir, ada Cody Banks, dan juga Coach Wright. Coach bener nih, Coach Wright soalnya ya. Terus ada TNC Z4. Aduh, TNC banyak banget lagi nih. Ada Yusuke, ada Kuro, ada Ajay, ada Finn, ada Nasty Wayne, ada J, ada Hao, ada Kayuha, ada Qram, ada Mirko, ada Mikro. Wih, temannya Mirko kan, Mikro. Wow. Ada Coach Rin, Amethyst, Coach Shemi, dan juga Coach Ini coachnya ada 4 MDL. Enak juga ya, bisa bagi tugas gitu loh MDL. Ini coachnya ada 4 gini. Niat juga TNC gue liat-liat ya. Emang agak beda TNC nih gue liat. Dan dengan tadi setelah kita membacakan para pemain dari MDL, kalau MDL tanggalnya nih, untuk tanggal dari MDL teman-teman ya, ini tanggalnya masih tanda tanya ya kan. Tapi yang menarik adalah dia mulai September cuy. Dan kalau teman-teman lihat postingan ini ya, MPL season 12 untuk Filipina itu udah ada venue-nya, tapi tanggalnya juga belum ada. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya sama gue, Bang, MDL Filipina kapan mulai, MPL Filipina kapan mulai? September berarti teman-teman. Cuma tanggalnya bulan 9. Ya September berarti bener. September, cuma tanggalnya belum tahu teman-teman. Jadi tungguin aja. Dan kalau tahu gini ya, nih ada nama-nama pemain di sini, kenapa gue lihat sini tapi belum keisi semua sih. Tapi ya oke lah. Good luck buat MDL Filipina, dan gue tunggu tanggalnya buat MPL Filipina juga ya kan. Karena kalau MPL Filipina rosternya udah kita sempat di video Kabrosing yang sebelumnya. Selanjutnya yang bakal gue bahas sedikit adalah M Challenge Cup Mekong Season 2 teman-teman. Jadi di Mekong ini ya, di Thailand, Laos, Vietnam, Brunei, ini kebetulan ada beberapa hal yang menarik. Dan yang paling menarik adalah kalau kita lihat dari pemain-pemainnya ya kan, yang ada di Brunei. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama ini. Dan kita sambut Whisking dan Haji Kakap. Wih, mereka ada di ESB Legacy sekarang. Mereka juga lagi bertanding ya kan. Dan pertandingannya masih berjalan sampai nanti di bulan September tanggal 24. Dan mereka ada di puncak klasmen. Wah, ini luar biasa ya kalau kita lihat-lihat nih dari Whisking dan Haji Kakap. Karena mereka kan pernah juga berlaga dan juga bermain bersama dengan tim-tim nih yang ada di MPL Indonesia. Waktu itu kan Saints pernah, Whisking juga pernah di RRQ. Dan ini yang menarik dari beberapa professional league untuk di ini ya, di split yang kedua atau musim yang kedua, musim yang menuju ke M Series ya kan. Ini M Challenge buat Mekong muncul, dan mungkin ada beberapa region lain yang bakal gue bahas, termasuk Liga Latam yang harusnya bentar lagi akan berjalan, sama beberapa region yang menarik untuk dibahas, yaitu adalah Asia Selatan. Di Asia Selatan ini kan terbagi menjadi 2 teman-teman untuk kompetisi yang sedang berjalan. Yang pertama ada di Bangladesh untuk Fall 2023. Yang kedua ada di Nepal. Jadi MBC sama MNC ini nih ya kan yang lagi berjalan. MBC itu yang Bangladesh, yang Nepal nih MNC ya kan. Bukan MNC TV teman-teman ya, bukan, beda. Itu mereka berdua nih baik di MBC atau di MNC ya kan. Waduh, gue agak kaku nih di sini. Ini mereka lagi memperebutkan 2 slot untuk menuju ke yang namanya MCB. Wah, MCB ini apa bang? MCB ini MLBB Champion Battle. Nah, nanti di MCB ini barulah akan ada beberapa tim
yang menuju ke wildcard dari M-Series. Jadi yang gue lihat ya, M-Series sekarang tuh prosesnya panjang banget untuk beberapa region yang nggak ada MPL-nya. Contohnya kayak M-Challenge tadi ya kan, yang Brunei juga termasuk. Terus ada MCB yang dimana ada Asia Selatan, ada Bangladesh dan juga ada Nepal. Terus ada MPL MENA ya kan, ada juga Liga Latam, ada juga NSCT. Makanya ini yang gue lihat-lihat ya, M-Series nih wildcard-nya juga nggak bakal kalah seru teman-teman, karena wildcard akan memperebutkan tiket menuju ke M-Series-nya langsung. Nih nama-nama timnya, ada Deimos Force, Venom Dementor, Million CR, Red Vipers ya kan, ini Red Vipers yang kemarin di-coachin sama Coach TZ gitu loh teman-teman ya. Ada Desert Storm, ada Oriental Phoenix, ada Crawl Council, ada Frozen Wolf, dan mereka sedang menuju ke babak playoff. Playoff-nya akan diadakan 6 menit lagi. Hari ini banget dimulai nih, sekarang banget dimulai nih. Ya kita akan lihat lah siapa dua tim dari masing-masing Bangladesh dan juga Nepal. Ini Nepal untuk tim-timnya ya kan, ada Form Miracle Esports, Crackhead, Alpha 7X, Fly High, Wiran MLBB, Toxic Alert, Velocity dan juga Elysium. Yang kebetulan untuk kita lihat regular season-nya udah selesai tapi mereka belum playoff. Kalau buat Bangladesh, good luck lah untuk dua tim yang nanti akan lolos ke MCB atau MLBB Champions Battle, yang akan menuju ke tahap selanjutnya yang lebih jauh lagi untuk M-Series. Jatuhnya kalau kita tinggal bilang ya, yang MCB ini tuh mirip sama Liga Latam teman-teman. Selanjutnya adalah pengumuman untuk Liga Esports Nasional, Liga yang ketiga ya kan. Jadi udah ada pengumumannya teman-teman dari grup A sampai grup H. Ini ada Sriwijaya Esports, ada HFX, ada Pajajaran, Onyx, Kraken Knight, Mad Team Esports, Holy Esports dan Kagendra yang lolos ke Liga 2 Close Qualifier teman-teman. Ada juga beberapa dari Open Qualifier kayak Ano Team ya kan. Wih, dan ini yang mau gua kasih spotlight teman-teman. Shout out untuk Sanji ya. Sanji ini kalau buat teman-teman yang mungkin mengingat siapa dia, kalian tinggal gini aja sih teman-teman ya. Tinggal ke MDL ya kan, MDL. Terus season 8-nya diganti ke season 1. Dan kalian akan melihat nama dari Sanji. Nah itu teman-teman ya, di Ano Team sekarang dia. Jadi dia akan bertanding juga bersama dengan Ano Team dan Liga 2 tim lainnya. Dan tim Liga 2 lainnya termasuk tim Griffin juga nih ya kan, Ultir dan kawan-kawan. Yang dimana tim Griffin ini apa bang? Tim Griffin ini adalah mantan timnya Albert dan Ray yang sekarang udah main di MPL teman-teman ya. Nah ya, sekarang kalau kita lihat dari Liga 3 ya kan, ada juga A2KT dan juga Kiseki no Seidai. Mereka tuh dari solo qualifier, dan mereka berdua bakal join juga ke Liga 2. Dan ini dia grup yang sudah dihadirkan dari Liga 2, dan hanya akan ada 6 tim teman-teman yang akan lolos ke Liga 1 nantinya. Good luck nih untuk semua tim nih. Ada Heartclone X, Big Hunter, Rakuzan Era, Aditama 24, ada DE Esports, ada Super 90, Ano tim Griffin, Sriwijaya Esports, HFX, Pajajaran, Onyx, Kraken, Mad Team, Holy Esports, Kagendra, A2KT dan Kiseki no Seidai. Ini jujur gue belum tahu sih grupnya ini bakal pakai sistem apa ya kan, karena nggak ada ininya sih, nggak ada penjelasannya ya. Kita tunggu aja nanti penjelasannya bakal bertanding seperti apa. Tapi oh ini dia, mereka bakal bertanding dengan sistem best of 2. Wah berarti kalau seri rugi ya teman-teman ya. Dan mereka bakal mulai dari tanggal 18 Agustus sampai September 24, sebulan lebih. Good luck buat Liga 2 tim yang akan bertanding. Terakhir teman-teman, dan ini mungkin udah rame banget sih di kalangan publik ya kan. Cuma gua nggak mau bahas secara detail soal apa-apanya aja, dramanya segala macem, karena browsingan ini baik lagi ya, gue cuma pengen ngebahas apa yang sebenarnya di actual happen atau apa yang terjadi. So gue simpulin gampang aja teman-teman. Jadi awalnya tuh gara-gara tim Lunatics bikin public statement yang bilang ya kan bahwa Kid, ZP dan DJ sudah meninggalkan squad. Dan ada banyak alasan dari perspektifnya tim Lunatics, kayak misalkan beberapa pemain dari Myanmar ini kayak protes soal makanan segala macem. Terus ada juga dari POV ininya ya, dari POV Kid officialnya, termasuk beberapa hal kayak pasportnya si DJ. Terus juga ada beberapa kontrak yang gak sesuai, terus mereka juga gak digantiin uangnya. Gue cuma pengen menyimpulkan kayak gini aja sih teman-teman. Yang namanya tim dan juga gue bilangnya kayak misalkan player atau atlet ya kan, itu ya yang bermain ya kan, playersnya itu sama-sama punya hak dan kewajiban. Tim punya hak untuk meminta pemain
bermain se-flawless mungkin, se-perform mungkin, membawa nama baik dan segala macam, ikut latihan scrim dan segala macam. Kewajibannya apa? Kewajibannya player harus dibayarkan jasanya. Kalau mereka udah scrim atau udah latihan atau udah tanda tangan kontrak, ya bayarkan dengan sesuai apa ya isi kontraknya. Kalau buat pemain juga punya hak dan kewajiban. Haknya apa? Ya haknya mereka mendapatkan gaji, mendapatkan fasilitas, mendapatkan apa yang mungkin menurut mereka perlu di-provide oleh si tim. Nah, tapi si player juga punya kewajiban. Harus scrim, harus latihan, harus menjaga nama baik, nggak boleh aneh-aneh. Ya, perform dalam sebuah turnamen. Cuma ya balik lagi, dua-duanya baik dari tim atau player itu harus saling berkomunikasi. Yang gue lihat di sini dari kedua belah pihak ini komunikasinya lagi dalam keadaan emosi kayaknya. Jadi kayak yang satu memberikan pernyataan publik kalau ini nih beberapa pemain Myanmar gini. Tapi dari kubu pemain Myanmarnya juga ya gimana, gue udah gak ada duit gitu loh, gue gak digantiin duitnya, bahkan buat makan gak ada, contohnya seperti itu. Ya gue berharap masalah kayak gini tuh tidak terjadi kembali lah, karena MPL Indonesia, MPL Filipina kayaknya udah gak ada lagi tuh soal gaji gak dibayar segala macem. Karena sekalinya ada kasus seperti itu, gaji gak dibayar, pasti tuh yang, apalagi yang ada franchise league-nya, pasti turun tangan gitu loh teman-teman untuk menyelesaikan masalahnya. Dan gue berharap dengan kejadian seperti ini, gue tidak memihak ke ini, ke itu, ke timnya, ke playernya, enggak. Gue cuma berharap MPL Malaysia semoga nanti franchise league, biar MPL Malaysia juga nanti ke depannya bisa merasakan bagaimana development. Terus juga gak cuma development sih, tapi kayak hal-hal baru yang kemungkinan besar baru show, baru terlihat di beberapa region franchise league. Good luck untuk tim Lunatics, good luck untuk Kid, Zippy dan juga DJ. Semoga sama-sama ketemu jalur tengahnya. Dan Munton semoga berbijak hati lah kalau misalkan kedua tim ini tuh ayo di-solve gitu loh masalahnya, biar sama-sama enak lah. Gak enak kan kalau misalkan hari-hari drama. Dan itu menjadi penutup untuk K-Browsing kali ini. Sampai jumpa lagi di browsingan selanjutnya teman-teman. Dan nge-vlog kali ya besok. Pokoknya gitu aja lah. Gue pengen bikin video random aja. Jangan lupa bahagia. Dadah.